senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam Lasalian Talk, tentunya langsung dari Universitas Katolik de La Salle Manado. Dan di sini kita sudah kehadiran dua tamu spesial. Di sebelah kiri saya ada Shelin dan juga Mutiara, di mana mereka baru pulang dari Cebu, Filipina. Wow, luar biasa sekali. Tentunya di sana mereka mengikuti kegiatan yaitu Service Learning Student Fellowship 2025 atau biasa disingkat dengan SLSF. Dan sebelum tentunya kita memulaikan untuk sharing kita pada sesi ini, saya akan memperkenalkan dulu saya Retio sebagai host untuk sharing sesi pada hari ini. Dan tentunya Saya Selin dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya Mutiara Pandelaki dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Nah, kalian sudah berada di Cebu ya waktu itu, dan satu kata saja yang menggambarkan pengalaman kalian waktu ada di Cebu. Silakan dari Selin dulu. Kalau saya mungkin bermakna sih. Wah, bermakna. Kalau Mutiara? Kalau saya luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya. Dan tentunya tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa mereka mengikuti kegiatan SLSF. Nah, saya sendiri secara pribadi belum tahu apa itu. Masih terlalu dini untuk tahu apa itu SLSF ya. Dan sekarang mungkin dari Shelin ataupun Mutiara bisa menjelaskan apa sih itu kegiatan Service Learning Student Fellowship dan siapa penyelenggaranya dan tujuan kegiatan ini apa, seperti itu. Silakan, bisa dari Shelin dulu. SLSF sendiri itu merupakan sebuah kegiatan berbasis pelayanan di mana pemimpin-pemimpin dari negara-negara di Asia, dan Australia Nah, digabungkan di Filipina untuk dilatih skill pelayanannya dengan harapan bahwa ketika kami kembali, kami dapat memengaruhi organisasi-organisasi yang kami pimpin agar dapat lebih menemukan jiwa-jiwa pelayanan. wow. Silakan untuk Mutiara, mungkin program ini diselenggarakan oleh siapa dan tujuannya untuk apa? Baik, Sir. Untuk penyelenggaranya itu adalah Sorry, Sir. Ya, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Aman. Jadi program ini diselenggarakan oleh Universitate Asia and Oceania Regional Hub bersama dengan De La Salle University dan bekerja sama juga dengan University of San Carlos. Dan tentunya punya tujuan tersendiri ya mengikuti kegiatan ini. Kira-kira tujuannya apa, Mutiara? Jadi tujuannya adalah membentuk pemimpin muda yang peduli akan keadilan sosial, kemudian membangun jejaring mahasiswa lintas negara untuk mengembangkan inisiatif service learning di kampus masing-masing, serta mendorong refleksi kritis tentang isu-isu seperti keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan melalui dialog dan diskusi dengan komunitas. Jadi memang kegiatan ini sangat dikhususkan untuk mahasiswa di mana mereka bisa melayani seperti itu. Nah, tentunya mengikuti kegiatan ini ada tahapan seleksinya dong, tidak langsung dipilih langsung berangkat ke Cebu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan dari Shelin dan juga Mutiara ketika mengikuti tahapan seleksi dan ketika diberi pengumuman bahwa Shelin dan juga Mutiara yang terpilih untuk mewakili Universitas Katolik de La Salle Manado untuk ikuti kegiatan ini. Mungkin dari Shelin atau Mutiara dulu yang mau sharing. Boleh saya Shelin dulu, Kalau silakan. dari Selin ada 2 tahap seleksi. Jadi tahap yang pertama itu tahap prodi, di mana Selin dikontak langsung oleh wakil dekan saat itu untuk bersaing dengan 3 mahasiswa lainnya. Untuk namanya sendiri sudah dikurasi dari fakultas dan mungkin Selin tidak terlalu terlibat bagaimana cara mengurasi nama itu hingga menjadi 3. Kemudian dari situ kami dikirim ke universitas untuk ditandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya, saat itu di Biro Kemahasiswaan. Dan mungkin perasaan Selin waktu dikabarkan lolos agak sedikit tidak menyangka, karena yang mewawancarai Selin saat itu bilang bahwa mereka akan memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa dari semester di bawah. Sedangkan Selin saat ini sudah di semester 6, sudah mau lulus. Jadi ketika mendapatkan info, Selin konfirmasi beberapa kali dengan Kaprodi, dengan Sir yang menginterview Selin, hingga kemudian Selin akhirnya percaya dan mengabarkan ke orang tua. Nah, kalau dari Mutiara sendiri seperti apa, Mutiara? Kalau saya, Sir, proses seleksinya cukup berbeda dengan Selin karena saya diseleksi lewat organisasi. Kebetulan tahun ini saya terpilih sebagai wakil ketua BEM Universitas. Wow. Sehingga saya dikontak oleh Biro Kemahasiswaan untuk
diminta kesediaan apakah bisa untuk menjadi perwakilan dari Universitas Universitas untuk ke Cebu ya. Iya. Oke, tentunya ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untuk Sherin dan juga Mutiara. Nah, ini perjalanan pertama ke luar negeri atau sudah berkali-kali sering ke luar negeri? Kalau dari Sherin sendiri, Saya sebelumnya sudah pernah dan untuk alasan akademik juga. akademik juga. Kalau Mutiara, Kalau Mutiara baru pertama wow, kali the saya. first time ya. Jadi, Iya. apa kesan pertama kali ketika Sherin dan juga Mutiara tiba di Cebu? Kesan Kalau yang pertama. saya mungkin karena pas sampai di bagian imigrasi, saya sadar bahwa ternyata orang-orang di antrian yang ada di depan dan di belakang saya itu adalah orang-orang Korea. Jadi Wah, cukup kaget dengan ternyata orang Korea, banyak sekali orang-orang Korea yang em, liburan atau mungkin tinggal di sana. di Cebu juga. Iya. Ternyata banyak juga orang yang datang ke berlibur ke Cebu Cebu. selain dari Filipina Filipina. sendiri. Iya. Nah, kalau dari Sherin bagaimana Mungkin pengalaman tiba di Cebu? mirip seperti Mutiara, karena sebelumnya kami mengetahui bahwa Cebu itu adalah kota kecil. Iya. Tapi mengetahui ketika kita sampai di sana dan ternyata ada banyak turis dan dari negara-negara yang sangat besar, Iya. kami cukup terkejut. Dan ketika kami di Cebu, memang ternyata Cebu itu merupakan kota wisata. Kota wisata. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Cebu dan juga Sherin dan Mutiara. Nah, tentunya di sana kalian berkegiatan selama 7 hari ya kira-kira. Nah, kira-kira kegiatannya seperti apa itu dalam keseharian dari hari pertama sampai dengan hari terakhir kalian mengikuti kegiatan? Hari pertama itu preorientasi, jadi hanya dijelaskan mengenai apa itu SLSF dan sebagainya. Hari kedua masuk ke materi, jadi lebih teknis bagaimana kita bisa berempati dan sebagainya. Hari ketiga kita sudah mulai mengumpulkan data mengenai komunitas-komunitas yang akan kita tuju. Hari keempat kita terjun langsung ke komunitas-komunitas tersebut untuk mengumpulkan data juga. Sebelum akhirnya hari kelima kita Melaporkan. belum Masih ada juga. masih ada persiapan Iya. vacation itu 1 hari, kemudian besoknya baru implementasi dan hari terakhir laporan. Laporan. Nah, kira-kira kalau dari 7 hari kegiatan itu ya tentunya banyak sekali momen-momen seru ataupun yang berkesan. Nah, kalau dari Mutiara sendiri, momen apa yang paling berkesan selama 7 hari berada di Cebu? Mungkin momen yang paling berkesan untuk saya adalah ketika dinner di hari terakhir sebelum kita berangkat untuk kembali ke Indonesia. Jadi di sana Muti menyempatkan diri untuk saling memberikan salam dan memberikan juga kesan dan pesan secara personal ke beberapa orang yang mungkin jadi tampil Muti dong di rasa- sana. Dapat panggung dong di sana ya kan. Enggak. Ya, ada lagi mungkin kesan yang paling bermakna selama mengikuti kegiatan? Kalau dari Sherin sendiri, Kalau saya mungkin malam persiapan, karena sebenarnya hari persiapan itu sangat pendek dan malamnya kita harus menyediakan dokumen mengenai apa yang akan kita lakukan besoknya pada hari implementasi. wow, Jadi malam itu jadi serba satset di sana. iya, dan kami 6 anggota benar-benar tergabung di satu ruangan untuk hari itu tidak tidur rencananya supaya dokumen itu bisa selesai sebelum implementasi. Wow, tepuk tangan untuk semangat kalian berdua di mewakili Unika de La Salle di ajang internasional ya. Dan tentunya ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa dan tentunya pengalaman ini ada tantangan tersendiri. Ya kan, seperti kita tahu mengikuti kegiatan organisasi kampus saja tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri, apalagi ini sudah di luar negara begitu. Nah, kira-kira apakah ada tantangan yang dialami Sherin maupun Muti selama mengikuti kegiatan ini dan bagaimana cara kalian untuk menghadapi tantangan itu biar tidak menjadi beban tersendiri untuk kalian berdua? Silakan untuk Muti dan Sherin. Kalau dari Muti mungkin karena ini baru pertama kali ke luar negeri sehingga tantangan itu ada di penggunaan bahasa. Jadi mungkin karena Muti juga kurang menggunakan bahasa Inggris setiap hari, jadi untuk
mendengar Percakapan. percakapan teman-teman yang dari Filipina, yang dari India dan negara lain itu cukup menantang. Struggle ya, ada Iya, struggle-struggle ada ya. Kira-kira ada sedikit. berapa negara di sana yang ikut kegiatan ini? Ada 6 atau 7. Filipina, Filipina, Indonesia, India, Macau, Taiwan, Taiwan dan Australia, Australia. 6. 6 negara. Nah, kalau dari Shelin sendiri tantangan yang terbesar mengikuti kegiatan ini apa? Tantangan terbesar untuk Selin mungkin di komunikasi juga, karena Selin bukan orang yang bisa mengekspresikan diri Selin secara terbuka, dan cara mengatasinya mungkin ini sesuatu yang Selin harus bersyukur karena Selin diberi anggota-anggota yang sangat suka mengayomi Selin, jadi mereka mencoba one-on-one communication dan sebagainya sehingga Selin bisa merasa nyaman. Merasa nyaman, iya. Jadi timbul kekeluargaan di antara kelompok-kelompok itu. Nah, tentunya dari tantangan itu banyak pelajaran yang kalian dapatkan. Nah, pelajaran apa saja yang paling bermakna kalian mengikuti kegiatan ini? Kalau dari Selin mungkin bahwa selama ini Selin merasa Selin masih hidup di satu bubble kecil, jadi Selin belum sepenuhnya memahami dunia. Tapi ketika di Di sana langsung bukan memahami dunia juga, tapi mungkin Selin lebih terbuka mengenai cara pandang orang-orang di sana. Bahwa kalau misalnya kita mendengar kaum-kaum yang terpinggirkan misalnya, kita langsung merasa iba. Tapi sebenarnya mereka itu memiliki potensi-potensi mereka sendiri, hanya kurang dikembangkan saja. kembangkan. Kalau dari Muti sendiri, bagaimana pengalaman yang paling seru ketika mengikuti kegiatan SLSF ini? Pengalaman yang paling seru itu ketika di hari pertama waktu Pre-orientation. itu kita dikumpulkan satu di sebuah di Universitas San Carlos. Di situ kita diminta untuk bermain yang namanya bingo. Nah, bingo itu ada kotak-kotak, jadi ada satu kata atau beberapa kata di mana kita harus mencari tahu teman-teman kita. Jadi misalnya di situ ada tulisan tangan kidal. Nah, jadi kita harus ajak bicara teman-teman yang ada di sana untuk kita tanya gitu, oh kamu kidal atau bukan gitu. Tapi pakai English dong. Iya, pakai bahasa Inggris. Nanti yang kalau kita berhasil mendapatkan orang tersebut, namanya akan ditulis. Wah, Dan keren ya. siapa yang paling cepat mengisi semua kolom yang ada di kertas bingo itu akan dapat hadiah. Wow, seru sekali. Ternyata bukan hanya belajar terus melayani, ternyata ada games-games untuk bagaimana kalian bisa saling berbaur satu sama yang lain untuk seluruh peserta. Nah, kira-kira di sana kan pastinya kalian juga selain mengikuti kegiatan pasti ada kulinernya, ya kan? Nah, kira-kira kalau dari Shelin dan juga Mutiara sendiri, makanan apa yang paling kalian favoritkan di Cebu itu? Boleh silahkan atau mau sama-sama sebut, kita mau lihat kalau kira-kira sama nggak ya seleranya waktu di Cebu ya. Saya hitung 3, 2, 1 terus langsung disebutkan nama makanannya ya. 1, 2, 3. Lechon. Lechon. Seperti apa itu kira-kira, bisa dijelaskan sedikit bagaimana makanan Lechon itu sama persis seperti babi putaknya Manado, tapi bumbunya beda. Bumbunya lebih asam dan lebih gurih. Kalau misalnya menurut teman-teman yang di sana itu bisa rasanya seperti itu karena sebelumnya dituangkan Coca-Cola dan Sprite dulu. Kemudian dimarinasi. Kalau untuk orang seperti orang Manado bilang dabu-dabunya seperti apa? Nggak ada. Nggak pakai dabu-dabu ya. Mungkin karena rasanya sudah kuat. Nah, kalau untuk momen yang paling lucu yang dirasakan oleh Shelin dan juga Mutiara pas kapan? Mungkin jadi gini Sir, kalau di kelas itu kita ada semacam pertemuan. Nah, kadang kan anak-anak itu lebih suka bicara dengan atau berdiskusi dengan teman di samping. Nah,
Jadi ada satu Miss namanya Miss Erika. Dia kalau mau minta perhatian kepada kita anak-anak yang di sana, dia bakal ngomong halo, hai. Nah, yang lucu itu ketika pas Muti lupa pas tepatnya Kegiatannya kegiatan apa? apa, tapi anak-anak di sana itu pasti akan semacam sarkas. Sarkasnya jadi seperti bagaimana ini? jadi Bisa kalau dijelaskan? misalnya Miss lewat atau gimana, nanti mereka bakal Halo, halo, hai. Jadi tanpa hai. disuruh langsung Iya. dengan sendirinya. Kalau dari Selin seperti apa? Kalau Selin mungkin di hari pertama yang bingo tadi, itu mungkin karena semuanya cepet-cepetan mau mengisi lebih dulu kotak-kotak itu, jadi semua tidak menanyakan secara detail. Jadi misalnya ada pertanyaan seperti siapa yang paling suka makan pedas, kemudian ada namanya dan namanya dibacakan. Iya. Ketika ditanyakan apakah kamu benar suka makan pedas, iya. Terus ditanya lebih lanjut, oh kalau suka makan pedasnya apa? Nggak tahu Nggak gitu. tahu. Jadi yang penting Nyatanya ada aja ada namanya. aja namanya. Oke. Nah, kan tadi disebutkan bahwa di sana bukan hanya dari Indonesia dan Filipina saja, ada 6 negara. Nah, kira-kira teman dari negara mana yang paling berkesan, Apakah ada cinta-cinta lokasi ini atau selama 7 hari? Bagaimana kalau dari Mutiara sendiri dari mana kira-kira? Dari India. Nah, kenapa India nih? Bisa goyang cahaya-cahaya atau kenapa India, Muti? Karena kebetulan teman satu kelompok Muti itu ada 2 orang dari India, jadi dan lebih banyak interaksi juga dengan mereka. Jadi yang paling berkesan untuk Muti itu Orang teman-teman India. Jadi iya. pasti libur jalan-jalan ke India nih. Amin. Amin. Nah, kalau dari Selin sendiri kira-kira dari mana? Selin, teman kelompok Selin ada 6 orang, 5-nya dari Filipina, 1-nya dari India. Jadi kalau disuruh memilih antara Filipina dan India kayaknya agak sulit. Jadi duanya, Filipina dan Dua-dua India. Filipina dan India. Oke. Nah, nantinya kan kalau di Cebu itu hal yang paling kalian ingat setelah kembali ke Indonesia itu hal apa? Dari Cebu sendiri. Mungkin makanannya atau tempat wisatanya, Kalau dari Selin mungkin pertemanannya. pertemanannya. Karena Selin merasa sangat diakomodasi. Kalau dari Muti Muti sendiri, juga. wah, jadi memang kekeluargaan dan persahabatan di sana memang sangat dijalin dan memang tujuan utama untuk mendekatkan kalian seperti itu. Nah, kira-kira makna dari service learning ini dari Muti dan Shelin sendiri apa? Kira-kira apakah sama dengan pembelajaran di dalam kelas atau volunteering di dalam kelas atau seperti bagaimana? Kalau dari Selin sangat berbeda karena kami belajarnya bukan saat implementasi, bukan juga saat persiapan. Belajarnya itu dari refleksi. Jadi setelah kegiatan itu kami mendiskusikan apa yang kami pelajari dan dari situ Selin baru ngeh bahwa semua orang ternyata memikirkan hal-hal yang berbeda walaupun kami mengikuti satu kegiatan yang sama. Kegiatan yang sama. Wah, Iya. luar biasa. Kalau dari Muti sendiri? Kalau saya sendiri, service learning itu bisa dibilang gabungan dari volunteering dengan pembelajaran akademik. Tapi yang membedakan antara gabungan kedua hal itu adalah adanya intensi dan refleksi seperti yang Selin bilang tadi. Jadi kita di sana bukan hanya melakukan sesuatu yang baik, tapi juga ada lanjutan dari pertanyaan. Seperti apakah kegiatan ini sudah baik atau apakah proyek yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan tujuan dan akademik yang kita pelajari. Ya, sehari-hari. Nah, bagaimana kalau pengalaman ini berdasarkan Shelin dan juga Muti, apakah kegiatan ini memang mencerminkan bahwa mahasiswa itu perlu turun ke masyarakat seperti itu? Harus terlibat lebih dengan masyarakat. Bagaimana kalau dari Shelin sendiri? Menurut Selin harus, tapi juga seperti yang kita lakukan di SLSF kemarin harus sesuai bidang masing-masing. Jadi misalnya kami itu dikelompokkan ke komunitas-komunitas menurut permintaan dari komunitas tersebut. Misalnya kalau Selin bisnis,
Karena memang di komunitas tersebut masalah utamanya adalah di keuangan seperti itu. Kalau dari Muti sendiri, Mungkin karena Muti dari kelompoknya merupakan gabungan dari bidang akademik yang berbeda atau bisa dibilang berbeda tapi punya kaitan, kayak kalau Muti itu teknik informatika, ada juga dari biologi, kimia, bahkan ada juga teknik sipil dan industri. Nah, untuk itu kita mencari solusi untuk ada satu bagian atau satu bidang yang bisa menyatukan persepsi dari masing-masing jurusan dari setiap peserta seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, tentunya kan nantinya tahun depan juga ada dilakukan kegiatan SLSF 2026 seperti itu. Nah, kira-kira pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unika di Lasal ini bagaimana supaya mereka bisa lebih tertarik untuk terdorong untuk mengikuti kegiatan SLSF tahun berikutnya? Mungkin bisa memberikan pesan atau bagaimana supaya mereka lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau terdorong sebenarnya benefitnya sangat banyak. Selain kegiatan pembelajarannya sendiri, ada kekeluargaan seperti yang disinggung tadi. Kemudian di hari terakhir juga ada explore mengenai kultur dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling mendorong adalah untuk memahami bahwa pembelajaran di tiap negara itu beda-beda, dan untuk menyatukan pembelajaran itu dibutuhkan kepahaman yang sama dari antara kita. Nah, kalau dari Muti sendiri bagaimana pesan untuk nantinya mahasiswa yang akan atau mengajak teman-teman mahasiswa Unika di Lasal supaya nantinya bisa lebih tertarik mengikuti kegiatan ini? Untuk teman-teman mahasiswa, semoga teman-teman mahasiswa itu bisa bisa keluar dari zona nyaman, mau berani untuk explore, apalagi ini adalah momen yang jarang karena bisa mewakili universitas di kegiatan internasional seperti ini tentunya tidak datang kedua kali untuk kesempatannya ya seperti itu. Nah, tadi Muti sudah sempat menyebutkan tentang zona nyaman. Nah, kira-kira bagaimana apalagi dari pribadi Muti yang tadi Muti sampaikan kalau Muti itu tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal di luar atau dengan orang lain. Nah, kira-kira apa pentingnya sih kita keluar dari zona nyaman dari diri kita sendiri? Menurut Muti, untuk boleh Bang? Ya, jadi kan tadi Muti sudah menyebutkan tentang zona nyaman. Ya. Nah, kira-kira apalagi Muti ini kan tadi disebutkan bahwa Muti orangnya susah untuk berbaur dengan orang yang lain. Nah, di saat itu Muti harus bukan dipaksa ya, diharuskan untuk bisa berbaur dengan mahasiswa lain, apalagi yang dari luar negaranya. Nah, kira-kira apa sih pentingnya keluar dari zona nyaman seperti itu? Pentingnya adalah dengan kita keluar dari zona nyaman, kita bisa mendapatkan versi kita yang baru. Jadi selain kita juga bisa belajar sesuatu dari orang lain, orang baru, kita juga bisa mendapatkan pengalaman pengalaman, dan kita jadi tahu kalau ternyata yang sebenarnya yang kita cari itu ini ternyata begitu. Jadi tidak apa-apa kalau kita memang keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa mengetahui yang sebenarnya kita perlukan dan kita inginkan seperti apa. Itu. Kalau dari Sherin sendiri seperti apa? Mungkin mirip dengan Mutiara, yang pertama pastinya supaya kita dapat mengeksplor kemauan kita seperti apa. Tapi yang kedua adalah untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Misalnya ini di sebuah kancah internasional merupakan kesempatan yang sangat jarang, apalagi untuk kami mahasiswa-mahasiswa
Biasanya opportunity seperti ini ditawarkan kepada profesional. Oh Profesional. ya, tapi kami sebagai mahasiswa dapat mendapatkan kesempatan ini karena kami berani keluar dari zona nyaman, menurut saya ini sangat berharga. Wow, tepuk tangan dong. Memang sangat luar biasa untuk kedua kandidat Unika di Lasa mengikuti SLSF tahun 2025. Nah, kira-kira harapan dari Selin dan juga Muti sendiri untuk Universitas Katolik de La Salle Manado ketika Muti dan juga Selin mengikuti kegiatan ini. Harapannya apa untuk universitas kita tercinta ini? Ya, silakan. Mungkin kembali ke tujuan SLSF sendiri adalah bahwa kita sebagai pemimpin dapat menginfluence organisasi yang kita pimpin. Maka dari itu harapan terbesar Selin adalah supaya organisasi-organisasi di bawah kita juga bisa menerapkan apa yang diterapkan di SLSF, supaya dampaknya bisa bertumbuh dengan lebih pesat begitu. Tidak harus ke luar negeri dulu, tidak harus ke Filipina dulu untuk mendapatkan pelatihan seperti ini. Dan bisa dari dalam Iya. kampus sendiri. Kampus Ya, kalau sendiri. dari Muti seperti apa? Kalau Muti untuk universitas ini adalah semoga semakin banyak juga mahasiswa yang mau melibatkan diri khususnya di organisasi supaya universitas ini juga bisa Lebih berkembang. Ya, Iya. mahasiswanya lebih bisa bagaimana bisa saling berbaur dan Iya. juga bagaimana untuk pelayanan kepada orang lain dan masyarakat tentunya. Nah, kira-kira masih ada kayak ingin Selin dan juga Muti sampaikan kepada mahasiswa dan juga sivitas Unika de La Salle Manado di kesempatan Lasalian Talk pada hari ini. Silakan. Kalau Selin sangat meng-encourage untuk teman-teman mahasiswa, untuk adik-adik kelas untuk mengikuti SLSF 2026, karena sekali lagi pengalaman yang Selin dapatkan hanya dalam 7 hari itu yang Selin tidak membayangkan Selin bisa berubah sebegitu banyaknya hanya dalam 1 minggu saja. Iya. Menurut Selin itu sangat berharga, dan ketika teman-teman memiliki kesempatan untuk bisa seleksi dan kemudian semoga bisa lolos, patut teman-teman coba. Iya, kalau dari Muti sendiri, kira-kira masih ada yang ingin disampaikan atau masih tadi masih rasa kurang? Seperti apa? Silakan. Mungkin sudah diwakili oleh Selin, jadi semua sudah dirangkap Iya, oleh sudah Selin. dirangkap. Oke, jadi pengalaman selama mengikuti Service Learning Student Fellowship ini tentunya sangat memberikan pengalaman yang luar biasa untuk Selin dan juga Muti sendiri. Nantinya ke depannya bisa memberikan juga contoh dan juga pembelajaran kepada teman-teman yang ada di Unika de La Salle Manado. Ya, seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian berdua, sangat luar biasa. Dan tentunya demikianlah Lasalian Talk kita pada sesi ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Selin dan juga Mutiara yang sudah bersedia memberikan dan juga sharing pengalaman-pengalaman selama mengikuti SLSF. Dan tentunya semoga pengalaman dari Selin dan juga Mutiara ini bisa berdampak untuk seluruh mahasiswa yang ada di Unika de La Salle Manado. Dan jika teman-teman masih penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti selama 7 hari di Cebu, tentunya bisa melihat di situs Unika de La Salle Manado. Di mana situsnya? unikadelasalmanado.ac.id. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian berdua, dan sampai jumpa di Lasalian Talk selanjutnya. Animo Lasa!